Hari ini Senin 29 Januari 2024, kita ada di pemakaman Wajok nih ya, di Siantan. Bapak Ibu semuanya, hari ini Senin 29 Januari 2024. Saat ini kita ada di pemakaman Wajok di Siantan. Pada pagi hari ini kita bersama dengan keluarga untuk ibadah 100 hari kepergian adik kita Leonel Chandra. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin prosesi ini sampai selesai. Melakukan segala perkara Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa, sekali lagi Allah Kuasa. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Allah Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur segala masa, yaitu segala waktu yang terjadi di atas bumi dan di bawah langit ini Tuhan. Segala sesuatunya ada masanya, segala sesuatunya ada waktunya. Demikian dikatakan oleh pengkhotbah. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini ketika hamba-Mu bersama keluarga boleh berada di tempat ini Tuhan, mengenang kembali kepergian adik kami, anak kami, cucu kami yang kami kasihi ke rumah Bapa di surga. Saat ini kami percaya Tuhan, seturut kebenaran firman-Mu, dia bertinggalkan. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus terus menguatkan, menghibur, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam kehidupan ini Tuhan, dan ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi, karena kami percaya apa yang sudah Tuhan rancangkan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Seolah-olah kami melihat segala sesuatunya kok seperti ini, kok menyedihkan, kok membuat kami sedih, membuat kami seperti begini. Tapi kami percaya Tuhan, rencana Tuhan baik adanya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan, Roh Kudus yang menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, di sini kita lewat pemakaman. Dalam hati, ya, pemakaman dunia orang mati. Demikian firman Tuhan katakan kan, manusia, siapapun juga yang namanya manusia, status apapun, ya besar kecil, agama apapun, dijadikan, diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Dan pada akhirnya, karena dosa manusia, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, salah satu penghukumannya adalah mengalami kematian secara jasmani. Sebelumnya kita juga mengalami kematian secara rohani. Namun karena kasih karunia Allah, Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita yang percaya kepada Dia, walaupun nanti pada akhirnya suatu hari nanti kita juga akan mengalami kematian seperti mereka yang sudah mendahului kita, tapi kita akan juga mengalami kehidupan yang kekal kelak bersama dengan Tuhan. Saya bacakan dulu firman Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 4, dia ada berapa ayat ya, sampai belasan ayat, tapi saya hanya mengambil beberapa bagian. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya dari yang intinya saja. Yaitu saya ambil di ayat 10. Dari ayat sebelumnya dan sesudah nanti dibaca aja supaya lebih paham, tapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Yang dikatakan judul ayatnya, setelah mati tidak ada harapan lagi. Ini kata Ayub. Jadi salah satu kitab suci di dalam perjanjian lama, kitab Ayub juga menceritakan soal kematian. Jadi sebenarnya ada beberapa kitab sih,
yang membicarakan kelak kehidupan manusia akan mengalami kematian. Jadi Ayub juga menceritakan soal demikian. Saya bacakan dulu. Di Ayub pasal 14 ayat pasal 14 ayat 14 sampai 15 dikatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ini pertanyaan Ayub. Nah, kalau cerita Ayub sih pasti sebagian kita sudah mendengar ya, baik di dalam khotbah-khotbah di sharing bagaimana kehidupan Ayub bersama dengan Tuhan. Jadi dalam hatinya Ayub bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ini menjadi pertanyaan dari Ayub, dan sebagian juga pasti manusia bertanya. Di ayat berikutnya, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Jadi Ayub juga mengalami pergumulan dalam hidupnya ya, yang di dalam Alkitab dicatat dia mengalami musibah, dia mengalami penderitaan yang paling menyedihkan adalah kematian. Dia menjadi jatuh miskin, hartanya habis. Selain itu dia sendiri juga digerogoti penyakit. Di dalam hidupnya dikatakan, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Jadi setiap hari pada masa itu Ayub mengalami pergumulan, penderitaan. Masalah datang, penyakit di dalam hidupnya, sampai pada giliranku. Jadi Ayub tahu ada masanya nanti giliran dia juga akan namanya mengalami kematian. Jadi dia bergumul dari hari ke hari. Seperti kita juga kan, setiap hari kita bergumul dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, masalah kita, baik di luar di dalam rumah kan. Engkau huruf besar, makanya suatu ketika Tuhan akan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kembali kepada kita, apakah siap kita dipanggil Tuhan. Selanjutnya, dan aku pun akan menyahut. Ini kata Ayub. Dia tahu suatu hari nanti dia akan mengalami kematian. Lewat pergumulan hidupnya, Tuhan akan memanggil dia akan menyahut. Sesuai dengan siklus kehidupan, kita lahir ke dalam dunia ini. Kita yang sudah mendahului kita, kelak kita akan berjumpa kembali. Memang secara manusia, kita tidak akan bertanya-tanya sih. Pasti tidak rela kita akan mengalami namanya kesedihan dan sebagainya. Tapi itulah pada Tuhan ya, rencana Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan lakukan hal sedemikian. Tapi yang kita percaya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini, pasti Tuhan punya rencana yang baik, punya maksud. Cuman saat ini aja kita tidak mengerti kejadiannya, kenapa seperti ini, kenapa harus kami alami, kenapa seperti ini waktunya, kenapa dan kenapa. Tapi kita percaya beliau semua yang sudah percaya dalam Kristus, yang sudah meninggalkan kita, lebih baik daripada kita, karena mereka beristirahat, tidak jadi lelah seperti kita. Mereka menantikan kita kelak ketika Tuhan memanggil kita, kita akan dikumpulkan di kitab suci bersama-sama dengan orang-orang kudus, orang-orang pilihannya. Jadi buat pagi hari ini kepada keluarga, adik-adik, ataupun ya Bapak Ibu semuanya, ya memang kematian pasti kita alami, tapi biarlah kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Hati kita relakan, lepaskan. Memang tidak mudah, tapi kita ini satu keadaan yang memang tidak bisa kembali lagi. Kembali kepada kita, minta Tuhan lapangkan hatiku, berikan aku hati yang kuat, hati yang teguh, supaya aku dapat melewati hari-hariku, melewati jalan hidupku bersama dengan Engkau. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu adalah rencana yang baik yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa sebelum kita tabur bunga. Firman Tuhan sudah saya sampaikan. Jadi pengalaman nanti sementara, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bijaklah dalam hidup ini. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, sesuai kebenaran firman Tuhan. Kelak apa yang kita perbuat, itu akan menyertai kita dan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, terima kasih atas urapan-Mu, atas hamba-Mu, atas saudara-saudara kami Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Sejak dahulu kala para nabi juga mempertanyakan tentang soal namanya kematian. Dan Alkitab menuliskan kematian memang dialami setiap manusia sejak Adam jatuh dalam dosa. Dan sampai pada akhir zaman, setiap manusia di permukaan bumi ini akan mengalami kematian. Karena
dunia ini ada sementara. Kehidupan kekal bersama dengan Kristus kelak nanti. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah kepergian adik kami, anak kami, cucu kami Tuhan, ke pangkuan Bapa di surga itu jauh lebih baik karena Tuhan mengasihi dia. Biarlah kami, khususnya kepada keluarga, orang tua, kakek nenek Tuhan, Engkau memberikan hati yang teguh, hati yang kuat, penghiburan dari Roh Kudus. Penghiburan dari manusia sangat terbatas. Firman Tuhan yang disampaikan tetap kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam hari-hari yang mereka jalani Tuhan, dengan hati yang rela melepaskan kepergian anak cucu mereka Tuhan ke pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kelak kami akan semua berkumpul kembali, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas keluarga di tempat ini Tuhan, jamahan-Mu turun Tuhan, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, terus dalam kehidupan mereka, damai sejahtera dan sukacita Tuhan, menghibur keluarga yang ditinggalkan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke.